jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Samalayang iman bidadara, Samalayang. Sayang, sayang si patokaan, matego, tego, gorokan. Sayang, sayang, sayang si patokaan, matego, tego, gorokan. Sayang, sajojo, sajojo. Yumanam komi sa papare sa muna 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 keke, sa muna 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 keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuanan jauh di Mato, Kunwangsan sebaku liliang, takkan ajo kawan-kawanan lamo, sangke basuh yang suria. Orang semangat berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas jawaban salamnya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di siang hari ini malah kita bersama-sama panjatkan puja dan bersyukur atas kepada Allah, di mana kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salam malah kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan menunggu sahabatnya di akhir nanti. Kemudian Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa ada kegiatan seperti ini. Jadi memang di guru penggerak itu ada namanya kegiatan yang harus berdampak kepada sekolah. Jadi kemarin Bu Saro di pendampingan kedua itu, pendampingan ketiga mungkin. Yang kedua, kemarin Bu Saro juga sudah berdampak juga, yaitu kemarin kalau nggak salah merumuskan visi misi sekolah, gitu. Bu Yayu, gitu. Jadi kemarin juga ada Bu Saro memberikan arahan atau langkah-langkah bagaimana cara kita memrefleksikan visi yang ada di sekolah itu seperti apa. Kalau memang perlu dirubah, monggo, kalau enggak ya tidak, nggak apa-apa. Kemudian yang lakukan ini adalah mengenai materi yaitu budaya positif. Ya, ini adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru penggerak, yang mana selain mereka harus punya mengembangkan diri, guru penggerak juga harus bisa membantu mengembangkan kemampuan orang lain.
Ini salah satunya adalah aksi nyata dari Bu Zahro, kalau nggak salah itu ada di modul 1.4 atau di modul 1, dan mungkin Bu Yus juga sudah pernah mendapatkan materi ini karena Bu Yus juga beberapa tahun lalu juga pernah menjadi founder praktik seperti saya, dan materi juga sama seperti ini. Jadi mungkin lebih bersemangat, saya minta tolong Bapak Ibu untuk berdiri dulu, minta tolong berdiri Bu, dan lebih semangat. Ya, kita SBD dulu Bapak Ibu ya, biar semangat ya. Oh Bapak juga ya, Bapak juga berdiri ya, minta tolong. Kita nyanyi sama-sama ya. Coba diikuti arahan di video sini biar kita lebih semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bapak Ibu, nanti apabila saya tiba-tiba duduk terus atau berdiri. Mohon izin Bapak Ibu bahwa di sini saya ingin menyampaikan tugas dari pendidikan guru penggerak. Jadi ada aksi nyata, dan di aksi nyata tersebut guru penggerak diharuskan untuk menyebarkan materi yang sudah diperoleh dalam pendidikan guru penggerak. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktu untuk menghadiri dan mendukung kegiatan saya di sini. Dan mohon izin sekali lagi kepada Bapak Ibu karena materi yang saya sampaikan di sini mungkin ada beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu maksud. Mungkin nanti mohon pencerahan dan penguatannya nih Bapak Ibu. Untuk aksi nyata yang saya buat yaitu menyebarkan pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif kita tahu Bapak Ibu, tujuan pendidikan yang sederhana adalah untuk mewujudkan generasi yang berpendidikan, cerdas dan berkarakter. Cerdas bagaimana dengan cara mewujudkan dalam proses pembelajaran. Kemudian berkarakter salah satunya adalah dengan cara menumbuhkan kebiasaan yang positif. Nah, kebiasaan tersebutlah yang dinamakan budaya. Budaya positif sendiri itu adalah budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah, tentunya kebiasaan-kebiasaan yang positif. Lanjut ya. Nah, kemudian budaya positif tentu tidak terbentuk begitu saja. Nah, dalam lingkup terkecil dulu, di situ ada yang namanya peraturan kelas. Diawali dari peraturan kelas dulu, pasti di setiap kelas itu ada peraturannya nih. Nah, kemudian di atasnya peraturan kelas itu ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, di sini mungkin ada yang tahu bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang tahu bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Monggo Bapak Ibu. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Pak Eli. Kalau peraturan dengan kesepakatan, kalau keyakinan mungkin tanpa kesepakatan. Kalau peraturan itu dibuat dengan kesepakatan, kalau keyakinan dibuat tanpa kesepakatan. Oke, mungkin ada yang lain Pak. Nah. Kalau peraturan itu biasanya hukum tertulis, kalau keyakinan itu hukum yang tidak tertulis. Kalau peraturan itu hukum tertulis, kalau keyakinan itu tidak tertulis. Apa jenis keyakinan tidak tertulis? Monggo, mungkin ada Bapak Ibu yang lain, mata pelajaran lain mungkin.
Bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Apakah sama ataukah berbeda? Pak Muji mungkin. Monggo, mungkin ada peraturan dan keyakinan kelas. Tadi jawabannya sudah mengenal gitu. Peraturan dan keyakinan kelas. Ayo Bapak Ibu, misalkan kalau kita masuk ke kelas, itu pasti ada yang namanya peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu apakah sudah terbentuk, apakah belum? Sudah, kalau peraturan itu sudah ada. Memang sudah ada sejak dahulu, itu namanya peraturan. Beda lagi dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu sudah ada, bukan kita yang membuat, bukan anak-anak yang membuat. Nah, kalau keyakinan kelas berarti di sini anak-anak dilibatkan dalam membuat ya tadi peraturan kelas atau keyakinan kelas. Jadi timbul yang namanya kesepakatan dengan siswa. Nah, dari kesepakatan tersebut apabila siswa tidak melaksanakan keyakinan tersebut, maka akan terjadi konsekuensi. Kalau peraturan pasti ada sanksi, kalau keyakinan pasti ada konsekuensi. Kemudian dari keyakinan kelas, apabila keyakinan kelas itu sudah terbentuk, maka akan tercipta lingkungan positif. Dari lingkungan positif, maka di lingkungan tersebut akan membudaya yang namanya budaya positif. Lanjut Pak. Nah, kemudian konsep utama dalam budaya positif di sini ada banyak, ada 7 poin. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru, 6 keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Karena materinya banyak, maka yang akan saya sampaikan di sini singkat saja nih. Lanjut Pak. Yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengontrol disiplin siswa. Nah, miskonsepsi ini adalah konsep yang awalnya kita pikir benar, tapi ternyata itu salah nih. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Nah, kemudian konsep yang selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Karena kita tahu biasanya anak-anak melakukan disiplin positif itu karena ada yang namanya hukuman dan imbalan. Lanjut Pak. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai kebajikan ini ada beberapa.
Di situ ada 3 contoh nilai kebajikan berdasarkan institusi atau organisasi. Nah, yang kita pakai sekarang adalah yang profil pelajar Pancasila. Di situ ada beberapa nilai yang dulu sudah pernah dinyanyikan Bu Ida pada waktu upacara. Sangat ya Bapak Ibu. Yang bisa dengan gerakannya mungkin ada pelajar Pancasila. Sangat ya Bapak Ibu pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Yuli, tambah semangat ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Kemudian selanjutnya ada konsep tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar berarti adalah kebutuhan yang apa Bapak Ibu? Kebutuhan yang harus kita penuhi. Yang ada berapa? Ada 5 nih. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup ini berhubungan dengan bagaimana cara kita untuk bertahan hidup. Contohnya makan, pakaian, tempat tinggal, kemudian bernafas, terus apa lagi? Pokoknya bagaimana cara kita untuk hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini rasa diterima bagi pendidikan atau menjadi bagian dari kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Ini tentang harga diri atau keinginan untuk dianggap memimpin dan berprestasi. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Ini meliputi mandiri, memiliki pilihan sendiri, dan mencoba hal baru. Dan yang terakhir adalah ada yang namanya kebutuhan berupa kesenangan. Itu contohnya bermain, humor, kemudian tertawa dan antusias. Lanjut Pak. Sama dengan kita anak-anak juga seperti itu, pasti mereka memiliki kebutuhan. Nah di sini
saya ada kasus, mungkin kalau ada kesamaan nama ini tidak disengaja ya. Ini ada kasus yang berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang dikaitkan dengan kebutuhan murid. Kasusnya di sini ada Ibu Ria. Ibu Ria itu adalah guru kelas 7 di SMP Permai. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh kalau Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang kira-kira Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi? Monggo Bapak Ibu, kira-kira kalau menemui anak seperti yang namanya Agus ini bagaimana yang dilakukan Bapak Ibu? Dan kira-kira apa alasan Agus berbuat seperti itu? Monggo. Alasannya apa dihubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi? Apakah Agus ini butuh kasih sayang? Kasih sayang Agus tuh. Kasih sayang. Kasih sayang Agus. Tapi power besar tuh. Tapi power besar Agus sih. Mohon maaf ya, ini tidak bermaksud menyindir Pak Agus. Terima kasih. Menurut saya untuk mengatasi itu kita harus mencari latar belakang dulu. Bagaimana Agus itu di rumah bagaimana? Kalau yang Agus di sini kan sudah bawa bekal, jadi yang berpaksa tidak kemana. Yang pertama misalnya ternyata dia ekonominya rendah, berarti kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kalau misalnya dia anak yang broken home, berarti kebutuhan akan kasih sayang sehingga dia merasa perlu diperhatikan dan bersikap yang seperti tadi mengambil paksa untuk nak bekal dari teman-temannya, atau juga dia merasa memiliki power yang kuat di kelas itu sehingga merasa untuk dianggap teman-temannya sebagai jagoan sehingga juga bisa menindas teman-temannya. Mungkin itu 3 kebutuhan dasar. Jadi tetap kita melihat latar belakangnya Agus. Terima kasih. Terima kasih Bu Ri, jawabannya bagus sekali. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan jawaban dari kasusnya Agus ini. Mungkin Pak Agus. Mungkin ditanyakan ke Pak Agus. Langsung deh alasannya. Alasannya kira-kira kenapa? Monggo Bapak Ibu yang ingin menambahkan jawaban dari Bu Ri. Jawab apa sih? Jangan yakin. Monggo Bapak Ibu. Mungkin ada kebutuhan lain yang perlu ditambahkan. Mungkin Pak Agus sendiri. Monggo Pak Agus, bagaimana? Bu Yuli mungkin. Pak Mijib. Bisa aku nanti Pak Agus nyerah wes aku lagi ini. Nyerah ya. Lanjut Pak Iman. Tadi yang sudah dikatakan Bu Yuli tadi sudah benar ya. Yang pertama adalah dicari tahu dulu latar belakangnya kenapa Agus melakukan hal demikian, ya. Untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Mungkin yang pertama
itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Agus lapar, tapi orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, mungkin seperti itu. Kemudian mungkin Agus butuh yang namanya love and belonging. Ini kasih sayang. Teman Agus jadi memperhatikan Agus dengan Agus tadi meminta makanan dengan paksa. Nah, itu teman Agus menjadi perhatian dengan Agus. Kemudian yang ketiga, mungkin Agus memerlukan yang namanya power atau kebutuhan berupa penguasaan. Dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Mungkin kebutuhan yang keempat yaitu freedom atau kebutuhan berupa kebebasan. Nah, Agus di sini merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Atau kebutuhan yang terakhir yang ini dipenuhi Agus yaitu kebutuhan berupa fun atau kesenangan. Agus sebenarnya hanya iseng. Dia merasa senang kalau melihat wajah temannya itu kesal, hanya untuk senang saja menggoda teman-temannya. Seperti itu. Lanjut. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, bahwa manusia itu bertindak itu pasti ada motivasinya. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut, Pak. Lalu kemudian ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tadi yang berhubungan dengan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan tadi pasti ada hukuman. Hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau murid tidak dilibatkan. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis dan bersifat satu arah. Sedangkan konsekuensi ini terencana. Murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru tetap selalu memonitor murid. Dan yang terakhir di sini adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dan dalam proses ini ada yang namanya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau hukuman tadi murid tidak dilibatkan sama sekali, kalau konsekuensi murid tetap dilibatkan, sedangkan restitusi ini ada proses kolaboratifnya, sehingga murid berusaha mengajarkan murid mencari solusi sendiri atas permasalahan yang dibuat. Lanjut, Pak. Nah, dalam disiplin positif, posisi kontrol guru itu ada 5. Ada 5 yang mungkin sering kita lakukan. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol kita apabila kita menemui anak-anak yang melanggar disiplin positif. Lanjut, Pak. Nah, ini perbedaan antara posisi kontrol penghukum. Penghukum itu biasanya diciri-cirikan sebagai berikut. Nada suara guru itu cenderung tinggi. Murid mungkin marah dan dendam atau bersifat agresif atau menyalahkan orang lain. Ini biasanya anak itu diberikan
perkataan yang cenderung menghardik, sehingga anak-anak itu merasa marah. Yang lebih parahnya lagi adalah mungkin dendam, begitu. Kemudian posisi yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ini untuk nada suaranya mungkin lebih halus, tapi membuat murid merasa bersalah. Terus ada posisi kontrol sebagai teman. Ini akrab dan ramah. Mungkin murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu, tapi akan menimbulkan efek ketergantungan terhadap guru tersebut. Kemudian ada posisi pemantau. Ini nada suaranya datar dan cenderung formal. Ini memberikan konsekuensi dan menyesuaikan bila diawasi. Dan yang terakhir itu ada manajer. Nah, manajer ini guru membantu siswa untuk bertanggung jawab dan mencari solusi atas masalah yang ada dengan cara menguatkan watak dan karakter. Contohnya sebagai berikut. Lanjut, Pak. Ini adalah perbedaan contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai guru. Ini ada contoh kasus anak tidak mengerjakan PR. Kalau misalkan posisi kontrol kita sebagai penghukum itu biasanya akan mengatakan hal-hal sedemikian. Contohnya, lekas berdiri di depan kelas. Berarti anaknya disuruh berdiri. Kemudian apabila guru tersebut menerapkan posisi kontrol sebagai membuat rasa bersalah, maka guru tersebut mungkin akan berkata, kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek-capek memberi PR agar kamu tambah paham, tapi kok malah tidak dikerjakan. Nah, di sini timbul perasaan anak itu bersalah. Kemudian apakah sebagai teman, contohnya, ayo dong belajar disiplin, bantu ibu ya agar ibu tidak dimarahi kepala sekolah. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, ini biasanya ada yang namanya konsekuensi. Kamu tidak mengerjakan PR, kamu tahu konsekuensinya. Sana kerjakan PR-mu di depan kelas. Nah, beda lagi dengan yang namanya manajer. Contohnya, kamu tahu kesalahanmu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ditanya dulu, kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu. Nah, di sini murid diajak untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Lanjut, Pak. Ini ada lagi contoh kasus yang kedua. Misalkan siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita posisinya sebagai penghukum, maka kita akan berkata pada murid atau menyuruh murid, misalkan untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Gitu, tanpa ditanya kenapa anak itu tidak memakai atribut, langsung dihukum. Kemudian apabila kita menerapkan posisi sebagai pembuat merasa bersalah, nah contohnya berapa kali bapak ibu guru harus memberitahu kamu, tetapi kamu selalu mengecewakan bapak atau ibu guru. Berarti anak tersebut merasa terintimidasi atau bersalah. Atau mungkin begini, kamu tidak kasihan dengan ayah ibu kamu di rumah. Bagaimana kalau ayah ibu kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Begitu. Lanjut. Atau mungkin posisi kita sebagai seorang teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kalau bantu ibu ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini siswa cenderung suka yang seperti ini. Tapi ketergantungan. Siswa tersebut hanya patuh terhadap guru tersebut saja, sedangkan yang lain tidak. Terus yang
Selanjutnya ada pemantau. Contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa. Setelah pulang sekolah kamu beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Nah, posisi kita memantau. Kita pantau apakah besok anak tersebut mengulangi lagi apa tidak. Begitu. Dan yang terakhir ini adalah posisi sebagai manajer. Ini anak-anak ditanya dulu apa kesalahan kamu. Kemudian kalau sudah tahu kesalahannya, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu. Nanti anak-anak dilibatkan untuk mencari solusi. Lanjut. Di sini ada kuis. Semoga Bapak Ibu tadi sudah ada materi tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru untuk mendisiplinkan siswa. Ada kalimat di sini, kira-kira posisi apa Abu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi guru sebagai apa? Ya, membuat rasa bersalah. Betul. Lanjut. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Silakan berdiri di depan kelas. Iya, pendukung. Benar. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Lanjut, Mak. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya, teman. Kamu sudah tahu konsekuensinya jika tidak memakai atribut sekolah? Memantau. Benar. Nah, kira-kira selama ini yang sudah kita terapkan posisi kontrol sebagai guru, kira-kira yang mana? Apakah hukum, apakah membuat merasa bersalah, apakah sebagai teman, ataukah sebagai manajer? Ya, seperti itu ya Bapak Ibu, biasanya seperti itu. Tingkatan yang tertinggi adalah di posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya. Kemudian untuk dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, dimanapun guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu materi yang saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon penguatan dan pencerahannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Teman-teman, buat kalian sering kan pernah ngomong gitu. Kira-kira apa? Jadi, kira-kira apa kalau yang terlambat terus kita kasih apa? Penguatannya seperti apa agar dia tidak mengulangi lagi? Yang terlambat malah dikasih permen, Pak. Dikasih permen. Kenapa Pak Roman? Mungkin alasannya kenapa Pak? Ya, biar besok terlambat lagi. Ya, tujuannya akan terlambat bagaimana Bapak Ibu? Kita kalau sudah 10 kali makan permen dia malu, Pak. kalau dia sudah makan 10 permen, Malu ya. dia malu. Iya. Makannya di depan kelas atau di mana? Di depan situ terlambat kasih permen. Terlambat kasih permen kalau sudah 10 permen dia akan malu. Oh iya. Saya gak malu ya kebangetan ngono ae. Ya mungkin itu salah satunya. Jadi kita tidak langsung memarahinya. Jadi kadang-kadang kita perlu berkomunikasi dengan anaknya, Bapak Ibu. Tidak harus langsung kita langsung memarahi. Kita tanyakan dulu. Seperti yang Bu Sarah tadi bilang, ternyata anak itu melakukan kesalahan mungkin karena ada 5 faktor tadi. Mungkin karena dia kenapa ngambil makan temannya, mungkin karena dia lapar, tadi kan ya. Kenapa dia ngambil temannya, mungkin karena dia merasa senang di situ. Kenapa dia melakukan kesalahan, mungkin karena dia minta perhatian. Dari situ kita perlu membantu mereka agar mengontrol kelima kebutuhan tadi itu agar tidak terlalu
mengganggu temannya. Jadi kita hanya arahkan saja sebagai manajer, kita ajak diskusi mereka seperti itu. Coba kalau yang ada masalah seperti ini gimana Bapak Ibu? Kita satu lagi Bapak Ibu. Coba kita dengarkan baik-baik. Saya marah besar pada 26 murid yang membolos di kelas saya saat jam terakhir dan memilih bermain bola. Namun saya mencoba meredam kemarahan saya dan meminta mereka untuk bertanggung jawab. Karena mereka membolos 60 menit, maka mereka harus menembus 60 menit setelahnya. Dan konsekuensinya ketika yang lain sudah pulang, mereka masih akan belajar dengan saya. Saat masuk kelas, saya meminta mereka menceritakan jalannya pertandingan sepak bola yang mereka mainkan. Namun cerita tidak boleh selesai, harus digantungkan. Kemudian cerita yang menggantung tersebut diteruskan oleh teman lainnya. Namun dengan syarat ceritanya menjadi berbeda, tidak boleh sesuai pernyataan. Dimunculkan tokoh baru yang membuat cerita tersebut menjadi menarik. Di tahapan ini, siswa mulai terkekeh-kekeh, mulai senang dan tak sadar bahwa kelas-kelas lain sudah pulang. Terakhir, sesuai urutan siswa yang masuk kelas, saya meminta mereka membacakan cerita tersebut dan memperbolehkan yang membaca terlebih dahulu untuk pulang. Namun aneh, tak mau pulang karena kami pulang bareng, pulang harus bareng-bareng. Karena kami laki-laki harus bertanggung jawab. Jawaban itu membuatku terhenyak. Terima kasih ya sudah bertanggung jawab. Maaf sudah membuat waktu kalian pulang jadi lama. Pak, kami juga meminta maaf ya Pak, saud salah satu murid. Pembelajaran selesai jam 15.30, 1 jam lebih lama dari pulangan yang seharusnya. Keluar kelas mereka saling ke saya dan meminta. Kejadian siang itu membuat saya belajar. Ternyata yang dibutuhkan adalah guru yang bisa mengisi dan mencari cara untuk membuat murid belajar bertanggung jawab. Ada pendapat? Ada pendapat Bapak Ibu? Mungkin di efeknya lah. Kalau caranya mungkin efeknya gimana? Mungkin Bu ada pendapat mungkin yang lain Bu Yus, pendapatnya Bu monggo. Bu Yus. Kesempatan kepada anak untuk menyadari kesalahannya dan dia kemudian meminta maaf atas kesalahan tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi memang kita tidak perlu langsung memarahi, kita ajari mereka kesalahan mereka itu apa, kemudian bagaimana cara mereka menebus kesalahan mereka tersebut seperti itu. Itu lebih humanis Bapak Ibu. Jadi di guru mereka memang kita diajarkan tidak harus menjadi guru yang pemarah, maaf ya, lebih ke bentak-bentak seperti itu. Karena memang pendekatan dari guru penggerak di sini adalah gimana Pak? Yaitu kita pendidikan yang memanusiakan manusia. Jadi yang kita ada itu manusia, bukan hewan atau bukan robot. Maka dari itu mereka juga perlu kelima kebutuhan dasar tadi itu. Mereka butuh kasih sayang, mereka butuh perhatian, mereka butuh bertahan hidup. Dan itu mungkin alasan-alasan mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Sampai sini apa ya Bapak Ibu? Ya.